Oke, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang konsep matriks. Matriks itu apa, gitu kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan operasi-operasi yang ada di dalam matriks, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kesamaan dua matriks. Apa artinya kesamaan dua matriks? Nah, teman-teman, dua matriks yaitu matriks A dan matriks B. Nah, matriks A itu elemennya A kecil. Matriks B itu elemennya B kecil. Nah, teman-teman, ordonya harus sama. I sama J gitu ya. Nah, ini dikatakan sama apabila jika dan hanya jika itu berarti bisa ke kiri, bisa ke kanan. Gitu ya, teman-teman ya. Jika dan hanya jika kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama dan elemen yang seletak dari kedua matriks itu yang sama. Jadi nanti kita ambil elemen yang seletaknya itu yang sama. Ingat ordonya harus sama gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh. Tentukan nilai A dan B, A dan B kecil yang memenuhi kesamaan matriks. Nah, ini matriks ini sama dengan matriks ini. Oke, maka kita ambil elemen yang seletak ini adalah elemen A11. Maka dia harus sama dengan B11. Nah, A11 sama dengan B11. A11 itu adalah 2A-1, B11 adalah 3. Nah, ya udah tinggal pindah ruas. 2A sama dengan -1 pindah ruas. Ingat, jangan min. Pindah ruas ya, jadi plus ya. 3 plus 1. Oke. Jadi 2A sama dengan 4. Ya udah, A sama dengan bagi 2 ya. Bagi 2. Ini bagi 2. 2. Mo. Terus B-nya. B itu ada di mana? Oh, di sini. Ini adalah A. Dia ada di baris kedua. Kolom kedua. Berarti A22. Dia harus sama dengan B22. Oke. A22 sama dengan B22. A22 itu elemennya adalah 2 min 3B. Harus sama dengan B22 adalah min 7. Oke. Min 3B sama dengan 2 pindah ruas ini plus 2 ya. Minnya ikut min 3. Oke. 2 pindah ruas jadi min. Berarti min 7, min 2. Jadi min 3B sama dengan min 9. Bagi 3 ya. Bagi min 3. Bagi min 3. Nah, berarti B-nya berapa? Min bagi min. Hilang minnya jadi plus ya. 9 bagi 3. 3. Temu. Ya udah. Jadi A sama dengan nilai A adalah 2 dan nilai B adalah 3. Gitu. Oke, jelas? Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Diberikan matriks A, ordonya berapa? Yo, teman-teman. Oke, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. 2 kali 2. Atau ordonya 2 gitu ya. Karena dia persegi. Oke, maka matriks B juga harus 2 kali 2. Nah, barisnya ada 2, kolomnya 2. Betul. Nah, tentukan A transpose. Ingat, transpose tadi apa? Oke, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke. Maka A transpos adalah A yang ditranspos, teman-teman. Tadinya baris pertama itu 24, maka 24 jadi kolom pertama. Min 16 tadi baris kedua, maka dia jadi kolom kedua. Nah, selesai. Jika B sama dengan A transpos, maka carilah nilai X dan Y. B. B-nya adalah yang, tulis di sini dulu ya. B sama dengan A transpos. Berarti 1 min setengah X 4 min 1 3 min Y. Ingat teman-teman jangan nempel ya, kan ini kolom ya. Sama dengan A transposnya yang ini. Ingat jangan A, tapi A transpos. 24 min 1. Oke, nah sekarang kita ambil supaya yang ada X yang mana di sini. Ini A11 berarti ya. A11 sama dengan B11. Oke. Ini A transpose, sorry. Eh,
Ini B. Kebalik lagi kan. Kita ganti dulu. Ini adalah B. B11 sama dengan A transpos 11. Ini A kecil ya. Oke. Berarti 1-setengah X sama dengan 2. Min setengah X sama dengan 1. Itu plus. Pindah ruas jadi min. Berarti 2/1. Min setengah X sama dengan 1. Nah, kalau min setengah X sama dengan 1, X-nya berapa? Ayo, cepet. Pusing nggak tuh? Oke, teman-teman. Ini dibagi min setengah. Bagi min setengah. Gitu ya, teman-teman ya. Atau nanti kali silang. Gini aja. Kali silang kalau bingung. Min setengah X itu sama aja dengan min X per 2. Sama dengan 1/1. Kali silang. Jadinya min X kali 1. Ya min X. Ini jadi 2 gitu ya. Jadi X sama dengan min 2. Nah, kalau ini lebih gampang, pakai ini. Tapi kalau bagi min setengah kalian lebih mudah, juga boleh. Nah, ini kan hilang ya. Jadi X sama dengan 1 dibagi setengah. Gimana caranya? 1 dibagi setengah. Pusing ya. 1 dikali yang ini dibalik. Jadi min 2/1. Itu ya teman-teman ya. Jadinya min 2. Sama jawabannya. Oke. Hmm. Yang teliti ya, aljabar kalian harus berlatih lagi ya. Supaya nggak keliru. Oke. X-nya udah dapat. Y-nya. Nah, sekarang Y-nya itu yang di sini. Nah, ini letak apa nih? Ini B22 ya. Sama dengan A transpos 22. Oke. Di sebelah sini ya. B22 sama dengan A transpos 22. 3 min Y sama dengan 6. Nah, min Y sama dengan ini plus 3. Pindah ruas jadi 6 min 3 ya. Min Y sama dengan 3. Berarti Y-nya berapa? Kali aja min. Jadi min 3. Oke. Ya udah jadi nilai X sama dengan min 2 dan Y sama dengan min 3. Oke, jelas? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya lagi, penjumlahan dua matriks. Oke, kalau dua matriks dijumlahkan, nah ini juga ordernya harus sama ya teman-teman ya. Nah, nih perhatikan kasus. Dua orang bersaudara, laki-laki dan perempuan membuka dua cabang toko kue di Padang dan Medan. Toko kue itu menyediakan dua jenis kue, yaitu brownies dan bika Ambon. Biaya untuk bahan ditangani oleh saudara perempuan dan biaya untuk chef ditangani oleh saudara laki-laki. Biaya untuk tiap-tiap kue seperti pada tabel berikut. Oke, tabel biaya. Toko di Padang. Bahan kue, brownies itu butuh 1 juta. Bika Ambon butuh 1.200.000. Kemudian untuk chefnya itu untuk brownies butuh 2 juta nih. Untuk Bika Ambon butuh 3 juta. Oke. Kemudian toko di Medan, bahan kue untuk brownies itu ternyata butuhnya lebih mahal nih, 1.500.000. Bagi Ambon 1.700.000. Untuk chefnya juga lebih mahal nih ternyata di Medan. Brownies membutuhkan 3 juta biaya chefnya. Untuk Bika Ambon 3.500.000. Nah, kita akan kemudian yang ditanya adalah biaya untuk tiap kue pada tabel. Yang ditanya berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut. Toko yang di Padang dan Medan. Nah, berarti kita harus menjumlahkan. Nah, supaya lebih mudah menjumlahkannya, kita ubah dalam bentuk matriks ya. Nah, ini tadi toko yang di Padang, matriksnya jadi, ah, ini tadi brownies ya. Brownies 1 juta sama 2 juta chefnya. Ini bahannya. Kemudian untuk yang kedua tadi Bika Ambon ya. Ini untuk bahan kuenya 1.200.000 dan chefnya 3 juta. Kemudian toko yang di Padang, sorry, toko di Medan tadi, ini
brownies sama Bika Ambon. Ini bahan kue, ini chefnya. Oke, lanjut. Berarti kita harus menjumlahkan matriks A dan B. Dapatlah matriks C gitu ya. Matriks C adalah matriks A ditambah matriks C. Salah. Matriks C adalah matriks A ditambah matriks B gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara penjumlahannya? Oke, elemen yang bersesuaian itu yang kita tambah. Jadi 1 juta ini kita tambah sama 1.500.000. Jangan dijumlah sama elemen yang lain gitu ya, teman-teman ya. A11 ditambah sama B11. Mirip dengan yang tadi kesamaan matriks gitu ya, teman-teman ya. Elemen yang bersesuaian itu yang bersesuaian letaknya itu yang kita tambah. Nah, 1.200.000 kita tambah sama yang 1.700.000. 2 juta tadi biaya chef di Padang sama biaya chef di Medan. Nah, untuk yang brownies. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Maka kita dapat hasilnya adalah, nah, begini. Oke, ya udah. Kita kembalikan lagi ke bentuk tabel sekarang. Jadi, biaya total. Nah, ini elemennya dari sini, dari hasil penjumlahan. Oke, teman-teman. Apakah jelas? Oke, caranya. Oke, jadi hmm, dua buah matriks A dan B, ordonya harus sama, teman-teman ya. Dijumlahkan apabila dia ordonya sama. Oke, kemudian eh, untuk setiap, oh iya, ordonya sama ini tadi. I sama dengan P, I sama dengan P. Nah ini, C sama dengan Q. Gitu, ordonya. Oke, jumlah baris kolomnya. Nah, kemudian sifat penjumlahan. Nah, kalau ada matriks A, B, C, O, O itu untuk matriks nol ya, teman-teman ya. Ordonya sama nih. Maka berlaku sifat komutatif. Matriks A ditambah matriks B itu sama dengan karena ditambah ya, jadi kebolak hasilnya akan sama. Kemudian sifat asosiatif. Jadi kalau ada A tambah B tambah C, mana dulu yang ditambah? Sama aja ya, mau A sama B dulu atau B sama C dulu, itu hasilnya akan sama. Oke, kemudian sifat identitas. Nah kan matriks O itu ini matriks nol. Nol itu kan nggak ngaruh ya. Kalau ditambah dengan matriks apapun, ya hasilnya akan sama gitu. Jadi identitas. Identitas itu berarti jadi diri sendiri gitu ya. Oke. Lawan matriks. Nah, kalau matriks A ditambah sama lawannya, ya hasilnya nol. Hilang ya teman-teman ya. Karena tadi satu min, satu plus ya. Jadi matriks nol. Matriks O. Oke, contoh soal. Diketahui matriks A itu anggotanya, nah ini ordonya 2 kali 2 ya. Ini 2 kali 2. Oke, tentukan matriks jumlah, tentukan jumlah matriks A dan matriks B. Oh, minta ini nih, pertanyaannya di sini. Oke, yang berarti yang pertama itu A tambah B. Oke, jadi 10, 4, 5, 8 ditambah 2, 3, 1, min 6. Nah, jadinya adalah 10 tambah 2, 4 tambah 3, 5 tambah 1, 8 tambah min 6. Nah, hasilnya adalah 12, 7, 6, 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang kedua, 0 tambah A, buktikan. Oh, tunjukkan bahwa. Oke, berarti O tambah A adalah O itu 0, 0, 0, 0. A itu adalah 2, 3, 1, 7. Nah, ya 0 tambah ini tetap 2 ya. Nah, 2, 3. Nggak ngaruh. Nah, hasilnya sama.
Coba yang A ditambah 0. 2, 3, 1, 7. Tambah 0 nggak ngaruh kalau ditambah 0 ya teman-teman ya. Nah, kan? Nah, itu. Oke, jadi sama dengan A. Jelas ya? Oke. Pengurangan sekarang. Hmm. Dua matriks bisa dikurang apabila ordernya sama. Yang dikurang adalah elemen yang seletak, gitu ya. Nah, pengurangan matriks A dan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan matriks B, gitu ya. Oke. Jadi, kalau A min B itu berarti A ditambah min B, gitu ya. Lawannya B, gitu. Oke. Matriks min B itu sering disebut sebagai inverse aditif. Inverse penjumlahan ya. Inverse aditif. Inverse-nya dari penjumlahan. Tadinya plus jadi min gitu. Oke. Kalau inverse-nya kali bagi gitu ya. Tapi kalau di matriks inverse-nya kali bukan bagi. Itu ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal. Jika matriks A, nah ini teman-teman matriks apa namanya? Hmm, baris apa kolom? Kalau ini ada berapa baris? Ada dua ya. Kolomnya ada satu. Nah, karena kolomnya satu, ini matriks kolom. Oke. Nah, ini juga 2 kali 1 ya. Hmm. A min B berarti 3, 5 dikurangi 4, 2 sama dengan 3 kurangi 4, 5 dikurangi 2. Nah, jadinya adalah min 1 sama 3. Nih. Kemudian yang berikutnya, kalau matriks C, 2 kali 2 ya, matriks D. C dikurangi D, berarti 3 min 5, 4, 2 dikurangi 1 min 10, 6, 7. Jadinya adalah 3 kurangi 1. Ingat loh ya, letaknya harus sama loh ya. Kalau min 5, ini dikurangi sama 10. Kalau 4 dikurangi sama 6. Kalau 2 dikurangi sama 7. Gitu, harus yang seletak. 3 dikurangi 1, 2. Min 5, min 10 berarti min 15. Ini min 2. Yang ini. Oke, jadi. Apakah jelas? Semoga jelas. Kalau nggak jelas, ulang lagi, ditonton lagi ya, teman-teman ya, sampai paham ya. Karena berikut ini adalah tugas. Oke. Silahkan nanti dicoba supaya kalian semakin lancar. Silahkan kerjakan latihan 2 dan latihan 3. Kerjakan di catatan kalian. Lihat ya di modul ya. Kerjakan di buku catatan. Ingat, catatan akan saya cek. Oke, teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini kalian pahami. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih.